Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, SP pertemuan ke-6 Sistem Informasi Manajemen, saya akan membahas tentang basis data dan komunikasi data dan penerapan sistem informasi dalam perusahaan. Nah, apa perbedaan data dan informasi? Mungkin sudah kita kenal ya namanya data dan informasi. Kata data dan informasi itu sudah kita ketahui. Tapi secara detailnya, nah apa itu data dan informasi? Nah ini data ini bisa disebut sebagai sebuah fakta yang memang belum diolah dan belum mempunyai makna. Jadi belum bisa dicerna oleh seorang user itu ya atau pengguna yang memang membutuhkan. Sedangkan informasi ini adalah hasil hasil dari pemrosesan dari data itu sendiri. Jadi ya sudah mempunyai informasi yang memang bermanfaat bagi user gitu ya. Nah, contohnya ini adalah data untuk, respon survei gitu ya. Jadi ada pertanyaan ke satu, kedua, ketiga. Nah, tabel ini adalah sebuah data. Nah, lalu ketika dibuat diagram, maka ini menjadi sebuah informasi. Oh, ternyata pertanyaan satu berapa persen, yang ini berapa persen, itu kita bisa, simpulkan. Jadi dari hasil sebuah data gitu, informasi itu. Nah, ada himpunan data kelompok, yang saling berhubung. Ini kalau bisa disebut sebagai basis data, ini adalah himpunan data yang saling berhubung, yang diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah. Nah, basis data juga ini adalah kumpulan data yang saling berhubung dan disimpan sedemikian rupa dengan tahapan tanpa pengulangan atau redundansi, tanpa ada data yang ganda. Nah, yang tidak perlu, untuk memenuhi kebutuhan, ya. Terus kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubung, yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Nah, objek basis data ini eh, ada beberapa hal objektif dalam basis data. Ini ya, pertama adalah kecepatan dan kemudahan, speed, gitu ya. Jadi ketika mencari, menyimpan, mencatat itu ada kecepatan itu harus lebih daripada basis data atau sistem data tradisional. Terus efisiensi ruang penyimpanan. Mungkin kalau seandainya basis data tradisional itu harus ketika kita menyimpan pakai rak gitu ya, pakai buku yang memang, sangat besar, memerlukan ruang besar. Tapi ketika digunakan sistem basis data, dengan basis file, itu akan lebih efisien gitu ya, cukup dimasukkan dalam sebuah storage. Nah, terus kebersamaan pemakaian data, shareability, ini bisa dipakai dan dikerjakan secara bersama-sama dan dapat menangani data dengan jumlah yang sangat besar. Nah, kita bisa menyimpulkan data-data itu dari mana atau, kesimpulan dari keseluruhan data itu bisa disimpulkan dengan data yang jumlah besar. Siapa yang terpilih, siapa yang menang ketika pemilu, nah itu dapat diolah dengan data dengan sistem basis data yang lebih cepat ya, dan lebih akurat. Terus meniadakan duplikasi atau inkonsistensi data, redundansi gitu ya. Jadi data-data yang memang, terlama, kurang update, itu tidak akan terjadi karena yang menjadi acuan datanya cuma satu gitu ya. Nah, terus keamanan juga lebih aman dibanding, data tradisional karena sistem basis data ini ketika terjadi kebakaran masih ada backup atau ketika terjadi sebuah ancaman entah itu, secara internal atau eksternal, masih ada cadangan di sana gitu ya. Nah, terus mengurangi waktu dalam pengembangan aplikasi. Nah, ini, untuk pengembangan aplikasi atau pengembangan disesuaikan dengan, birokrasi gitu ya. Nah, contoh ini basis data. Ini basis data ada username, ada nomor telepon, tanggal, dan, status Facebook. Nah, ini bisa disebut sebagai sebuah basis data gitu ya. Nah, dari data-data ini, kita bisa simpulkan berapa orang sudah update status, berapa kali si orang itu update status, tanggal berapa yang paling banyak, gitu ya. Kalau mungkin ada jam berapa yang, paling sering akses Facebook, itu bisa bisa disimpulkan dari basis data tersebut ya. Nah, terus ada lingkungan dan sistem basis data. Nah, ini ada lingkungan sistem basis data, ini adalah pertama ada beberapa hal, ada komponen basis data, ada DBMS, ada arsitektur basis data, dan bahasa basis data itu sendiri. Nah, komponen basis data ini pemakaian user atau pemakaian database, perangkat yang pertama ini harus ada user, komponen basis datanya, pemakai, kalau tidak ada pemakai otomatis tidak ada yang menggunakan atau
tidak dibutuhkan gitu ya. Terus ada perangkat keras hardware, ini sebagai penghubung antara user ke software gitu ya. Nah, seperti komputer, memori, storage, hard disk, dan yang lainnya gitu ya. Terus ada sistem operasi, ini sebagai jembatan antara hardware dan perangkat lunak atau aplikasi. Terus ada aplikasi perangkat lunak sebagai program dari sistem aplikasi, dan DBMS ini sebagai perangkat lunak untuk mengolah data dalam jumlah besar. Sedangkan basis datanya ini adalah untuk penyimpanan database, ya, masuk dalam struktur, tabel, indeks, dan lain-lain. Nah, komponen-komponen yang tadi ini saling terhubung satu sama lain dari mulai user sampai database itu sendiri. Dari mulai seorang programmer itu user, user ini ada end user, ada programmer atau analis atau apapun ketika pembuat dan pengguna. Nah, dan pengguna ini sama-sama mengakses atau mengolah atau berhubungan langsung dengan aplikasi program. Nah, aplikasi program ini diakses lewat DBMS, diatur DBMS. DBMS ini bisa menyimpan data, mengatur data dari sini. Dan DBMS ini berada di dalam hardware. Nah, hardware ini dapat saling terhubung, dapat saling berkomunikasi antara end user dengan seorang database engineer atau database administrator, ya, atau disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya itu seperti apa, atau kebutuhan government-nya itu seperti apa. Nah, terus write and process gitu ya. Nah, prosesnya ini bisa dilakukan secara tidak tatap muka langsung. Mungkin kalau sekarang sedang pandemi itu banyak sekali basis data yang digunakan gitu. Tidak tatap muka langsung, tapi kita bisa berhubungan langsung, berkomunikasi langsung itu lewat hardware, lewat komputer. Nah, terus ada prosedur standar ya, ketika mengakses data untuk komunikasi antara admin dan user ya. Nah, abstraksi data ini ada beberapa bagian. Pertama ada view level, ini mendeskripsikan penggunaan data yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Terus ada conceptual level, ini ada view level di sini, disesuai dengan pada pengguna siapa saja end user atau end view gitu ya. Terus ada conceptual level, ini mendeskripsikan data apa saja yang sesungguhnya disimpan pada basis data dan berhubungan antara definisi ya sebagai sebuah skema gitu ya. Terus ada physical level, ini menunjukkan bagaimana representasi fisik penyimpanan data, teks, angka, atau apapun, video, gambar ini lewat himpunan bit. Ya. Nah, terus arsitektur basis data ini dibagi tiga, ada lapisan eksternal, konseptual, dan internal. Nah, eksternal ini berkaitan dengan apa yang kelihatan bagi para pemakai akhir atau user, ya, end user. Terus ada konseptual, ini menjelaskan tentang data yang tersimpan dalam database dan relasi data tersebut gitu ya. Dan lapisan internal ini tempat data disimpan sesuai dengan struktur data atau organisasi file. Nah, terus aplikasi basis data ini ada beberapa hal, contohnya di dalam sebuah tabel ini ada tabel internal view, ada external view 1, external view 2. Nah, dua tabel eksternal ini saling terhubung menjadi sebuah konseptual level atau data-data yang dimunculkan itu cuman data yang memang cuma dibutuhkan saja. Ya, data yang dibutuhkan saja, tidak semua data itu ditampilkan. Ini adalah campuran dari external view dan internal view 1 dan external view 2. Lalu dibuat programnya, nanti yang muncul itu sesuai seperti ini SQL-nya gitu ya. Nah, terus arsitektur basis data ini yang tadi ada internal external view seperti user 1, 2 sampai user ke N. Terus konseptual ini skema penggunanya, terus internalnya ini ada skema internalnya atau internalnya, dan physical organisasi database atau lebih kepada pengaturan DBMS-nya itu seperti apa. Nah, standar Comdat ini agar supaya sistem komunikasi data dapat berjalan secara lancar dan global, maka perlu dibuat sebuah standar protokol dengan dapat menjamin kompatibilitas penuh antara dua peralatan setara dan bisa melayani banyak peralatan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, ini berlaku umum dan mudah untuk dipelajari atau diterapkan. Nah, ini ketika beberapa perangkat terhubung lewat internet, ini beragam hardware ya atau software ingin berkomunikasi lewat internet. Ini bagaimana caranya gitu ya supaya mereka saling terhubung meskipun
berbeda-beda dasarnya, platformnya, bahasanya, dan segala macam gitu ya. Nah, hampir sama ketika analoginya seseorang ada orang Jawa, orang Sunda, dan orang India. Kata orang Jawa itu romo-no maling gitu ya. Terus kata orang India itu kus-kus hotahe. Nah, kalau kata orang Sunda bade naon anjeun teh. Nah, masing-masing 3 orang ini tidak akan mengerti ketika bicaranya bahasa masing-masing ya, komunikasi datanya bahasa masing-masing. Mereka tidak akan saling mengerti gitu ya. Tapi ketika, eee, itu terjadi, ini tidak ada percakapan yang berarti gitu ya, atau meaningful percakapan itu tidak akan berarti sama sekali karena cuman ngerti kalau bahasa Sundanya mungkin ngerti sesoranganan gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya dibuat standar bahasanya pakai bahasa Inggris, ya mungkin 3 orang ini akan mengerti. "How are you?" Gitu ya, kalau orang Jawa tadi ngomong akan mengerti ya. Terus, "Nice to meet you," ya, atau "Thank you very much," gitu ya, kalau bahasa orang Sunda ngomong bahasa Inggrisnya gitu ya. Dan ketika 3 orang yang dengan berbeda latar belakang ini saling bicara dengan bahasa Inggris, maka mereka akan saling mengerti dengan menggunakan protokol yang disetujui supaya semuanya dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, sama halnya protokolnya yaitu bahasa Inggris ya. Nah, di dalam internet juga ada di sana. Nah, tujuan sistem informasi perusahaan ini memberikan informasi holistik dari sudut pandang perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai manajemen sumber daya perusahaan. Ini melayani kebutuhan informasi dari berbagai eksekutif puncak, terus mengumpulkan dan menyebarkan data ke seluruh proses yang terdapat di sebuah organisasi gitu ya. Nah, terus ada evolusi SIE dan SIP. Nah, hal ini dikarenakan para eksekutif tidak cukup hanya dengan aplikasi SPK, tetapi harus adanya pusat informasi data gitu ya, dengan kriteria data yang dibutuhkan seperti penyedia data informasi 50%, penjadwalan 5%, penganggaran elektronik 50%, untuk browsing 31%, dan yang lainnya ya untuk kemajuan data warehouse yang meningkat. Nah, terus pemilihan pengajuan perangkat lunak. Nah, ini penerapan sistem informasi selanjutnya harus ada pengajuan ya. Ini konsep dasar bisnis perusahaan yang harus sama dengan perangkat lunak yang dimiliki oleh penjual. Jadi semakin besar perbedaan antar proses yang di dalam perangkat lunak dengan proses organisasi, perusahaan pada saat ini maka semakin sulit untuk penerapan perangkat lunak tersebut. Nah, terus ketika mereka sudah jadi, aplikasi sistem informasinya sudah jadi, maka perlu diadakan sebuah pelatihan untuk perangkat lunak karena hal yang asing ketika sistem administrasi lama yang tidak pakai perangkat lunak digantikan kepada sistem administrasi yang baru menggunakan sebuah sistem informasi gitu ya. Maka itu perlu adanya pengenalan supaya memang ketika bekerja itu mereka bisa belajar dan menguasai di sana. Nah, terus ada lagi istilah pendekatan peralihan. Jadi masa transisinya itu harus ada. Nah, ini kegagalan sistem informasi dalam perusahaan. Ini kegagalan ini sering terjadi dalam perusahaan, mencakup proyek yang memang ditinggalkan sebelum ada penerapan. Jadi entah itu karena memang mereka sudah nyaman dengan eh, kebiasaan lama menggunakan data-data tradisional gitu ya, atau kebiasaan-kebiasaan tradisional ketika terjadi migrasi ke komputerisasi, maka mereka akan kesulitan gitu ya. Tapi padahal ketika mereka mau belajar dan menggunakan sistem informasi dan mengacu kepada sistem informasi, pekerjaan mereka lebih cepat. Jadi lebih mudah mengajari atau membuat pool sebuah perusahaan dengan pool sistem informasi dari awal daripada merubah kebiasaan yang memang perusahaan itu awalnya tradisional menjadi terkomputerisasi. Jadi lebih mudah seperti itu ya, lebih mudah membuat dari awal daripada bermigrasi ya. Nah, terus sistem informasi sebuah perusahaan dan web ini adalah salah satu unsur yang dikembangkan pada sistem informasi perusahaan (SIP). Nah, ini adalah World Wide Web. Ini hubungan dengan penggunaan web dalam SIP gitu. Pertama, ini harus ada kemudahan penggunaan. Web browser juga umum digunakan oleh pekerja kantor, memiliki interface yang mudah dimengerti, disesuaikan dengan kebutuhan pemakai, komunikasi ke pelanggan atau mitra bisnis. Web browser ini perangkat lunaknya tidak perlu dipasang pada komputer organisasi. Terus World Wide-nya ini menyediakan protokol web portal dengan
umum di mana para pengunjung web dapat menjalankan aplikasi jasa lain untuk berbagai aplikasi ERP. Nah, ada beberapa manfaat ya, ketika karakteristik dan manfaat SIE ya. Nah, pertama ada kualitas informasi. Ya, ketika diterapkan sistem informasi ya, ekonomi ini akan kualitasnya lebih fleksibel ya, terus menghasilkan informasi yang lebih relevan dan valid dan menghasilkan informasi tepat waktu dan benar. Antarmuka juga ketika memasukkan antarmuka ini lebih ramah dengan pengguna, hak akses dapat diakses di tempat apapun, banyak gitu, tidak di kantor saja, tapi bisa di rumah, di mana saja gitu ya. Terus disesuaikan dengan style manajemen masing-masing eksekutif. Nah, terus hal yang lain seperti menyediakan capabilities teknis seperti interpretasi tulis, akses email, memberikan forecasting, informasi yang dihasilkan untuk berbagai tingkat detail gitu ya. Nah, dari SI ini dari perspektif teknis dan bisnis, perspektif teknis sistem informasi ini pertama mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyebarkan informasi. Ada input, ada proses input, input, proses, output. Ini dari lingkungan organisasi. Ya. Jadi untuk pengambilan komunikasi, analisis, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan sampai penggambaran. Ya. Ini untuk manajemen dari sisi teknisnya. Sedangkan dari sisi bisnisnya, ini akan memberikan solusi dari hal-hal yang tadi. Ketika dikumpulkan dari mulai keputusan, komunikasi sampai penggambaran, maka atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi, ini akan memberikan nilai ekonomis yang nyata bagi perusahaan. Keputusannya akan seperti apa? Karena ketika pengambilan keputusan itu by data, bukan by kira-kira gitu ya. Nah, ada tiga dimensi sistem informasi. Pertama ada dimensi manajemen dan dimensi teknologi. Dan yang terakhir ada dimensi organisasi. Nah, dimensi manajemen ini berhubungan dengan kepemimpinan strategi dan perilaku manajemen. Jadi sistem informasi ini ketika dibuat itu ditentukan atau mengacu kepada tiga hal ini ya. Strategi, perilaku, kebiasaan manajemen perusahaan, kepemimpinan seperti apa itu ditentukan ataukah hierarki ataukah terstruktur atau apa itu disesuaikan di sana. Terus dimensi teknologi. Nah, ini teknologi dari mulai hardware, software, database sampai teknologi jaringan. Nah, ini teknologi apa yang digunakan? Apakah berbasis mobile kah, desktop kah, atau yang lainnya gitu ya. Terus dimensi organisasi. Nah, ini struktur hierarki organisasi, keahlian fungsional, proses bisnis, kebudayaan, sampai kelompok politis. Nah, ini disesuaikan. Jadi, hal-hal ini memang supaya apa? Ketika diterapkan dalam organisasi atau dalam perusahaan tersebut, itu cocok sistem informasinya. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.